Assalamualaikum, selamat datang di channelku. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah mistis yang penuh misteri dan pelajaran hidup, tentang pesugihan Jalak Gading, burung emas legendaris yang konon mampu membawa kekayaan, tapi juga menuntut tumbal nyawa. Bagaimana ceritanya? Simak sampai habis ya. Pasar burung di sudut kota tua itu selalu ramai setiap pagi. Bau sangkar bambu yang lembab bercampur dengan aroma biji jagung, dedak, dan kotoran burung. Suara kicau bersahutan dari ratusan sangkar, seperti orkestra liar yang tak pernah berhenti. Pedagang berteriak menawarkan murai batu, kacer, lovebird, bahkan ayam hias dengan harga tinggi. Di tengah keramaian itu, Sarman duduk termenung di lapaknya yang sepi. Ia mengelap sangkar-sangkar kosongnya dengan kain lusuh. Dari puluhan ekor burung yang ia beli seminggu lalu, hanya 3 yang tersisa, dan itu pun sudah kurus dan sayapnya kusut. Uang di kantongnya makin tipis. Hutang ke bandar pakan burung menumpuk. Istrinya di rumah mulai mengeluh karena dapur tak lagi mengepul setiap hari. "Men, burung lu nggak laku lagi ya?" tanya Darto, pedagang sebelah, sambil memberi makan jalak surennya. Sarman hanya mengangguk lemah. Orang sekarang pilih yang punya suara gacor, Darto. Punya gue kalah sama punya pedagang besar. Harga murah pun orang gak mau. Darto tertawa kecil. "Ya lu kalau mau laku cepat, ikut cara orang-orang itu. Ada yang katanya pelihara burung sakti. Jalak Gading namanya. Kalau punya itu, pembeli datang sendiri, gak peduli harga." Sarman menoleh cepat. "Jalak Gading? Burung apaan?" Darto merendahkan suaranya, seolah takut ada yang mendengar. "Burung kuning emas, men. Katanya nggak ada di dunia nyata. Kalau mau dapet, harus lewat orang pintar. Sekali punya, rejeki lu ngalir deras. Kolektor berebut beli burung lu, bahkan sebelum lu buka lapak." Sarman mengernyit. "Kayak pesugihan gitu?" Darto hanya tersenyum samar. "Gue nggak tahu. Tapi katanya, ada syaratnya. Lu siap nggak kalau syaratnya berat?" Ucapan itu mengendap di kepala Sarman sepanjang hari. Saat matahari condong ke barat dan pasar mulai sepi, ia masih memikirkan kata-kata Darto. Jalak Gading, emas, rezeki yang datang sendiri. Ketika ia pulang melewati gang sempit, seorang nenek tua duduk di depan warung kopi, menatapnya dengan mata keriput yang anehnya berkilau. Nenek itu tersenyum tipis dan berkata pelan, "Kalau kau ingin Jalak Gading, datanglah ke sungai tua malam Jumat." Sarman berhenti sejenak, ingin bertanya, tapi nenek itu sudah berjalan menjauh, tongkatnya mengetuk-ngetuk jalan. Di dalam hati, sebuah rasa penasaran mulai tumbuh, bercampur dengan rasa takut yang samar. Sejak kecil, Sarman pernah mendengar cerita-cerita aneh dari para orang tua di kampungnya, tapi tak pernah terlalu ia percaya. Salah satunya adalah legenda tentang seekor burung berwarna kuning keemasan, yang disebut Jalak Gading. Orang bilang, burung itu bukanlah hewan biasa, melainkan jelmaan dari makhluk gaib yang menguasai kekayaan bumi. Mitosnya bermula ratusan tahun lalu, pada masa sebuah kerajaan di pesisir utara Jawa. Ada seorang putri yang terkenal karena kecantikannya, namun juga keserakahannya. Ia selalu meminta perhiasan emas dari rakyatnya, memaksa para saudagar membayar pajak lebih, bahkan merampas hasil panen hanya untuk membangun istana megah berlapis emas. Hingga suatu hari, seorang pendeta sakti dari pegunungan datang mengutuknya. "Kau akan menjadi emas yang terperangkap dalam tubuh seekor burung. Selama-lamanya kau akan terbang mencari pemilik baru yang sama tamaknya dengan dirimu," ucap sang pendeta. Seketika tubuh sang putri bercahaya, kulitnya berubah menjadi bulu kuning berkilau, dan sayapnya terbentang. Ia menjerit, namun suaranya berubah menjadi kicau nyaring, lahirlah Jalak Gading. Menurut cerita, burung ini tak bisa ditangkap dengan cara biasa. Ia hanya muncul kepada orang yang bersedia melakukan perjanjian khusus dengan dunia gaib. Perjanjiannya sederhana di permukaan, memberi makan dengan telur, emas, atau darah ayam. Namun di balik itu, ada harga yang jauh lebih mengerikan, tumbal nyawa orang-orang terdekat, diberikan secara berkala. "Kalau kau dengar kicau Jalak Gading di malam hari," kata nenek-nenek di kampung Sarman dulu, "itu artinya dia sedang mencari tuan baru, atau sedang menagih janji kepada tuannya yang lama." Kini, cerita itu kembali terngiang di kepala Sarman. Wajah nenek di warung kopi sore tadi terus menghantui pikirannya. Apa mungkin nenek itu tahu cara mendapatkan Jalak Gading? Apa mungkin burung itu benar-benar ada?
Malam itu, Sarman tak bisa tidur. Hujan turun rintik-rintik, dan entah mengapa, di antara suara tetes hujan, ia merasa mendengar sayup-sayup suara kicau aneh, nyaring, panjang, namun mengandung nada yang membuat bulu kuduknya meremang. Di luar jendela, bayangan samar seperti seekor burung melintas cepat di bawah cahaya bulan. Malam Jumat tiba. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan langit gelap gulita tanpa bintang. Sarman berjalan pelan menuju tepi sungai tua, mengikuti arah yang diberikan nenek misterius itu. Sungai itu sudah lama tak digunakan. Airnya hitam pekat, penuh lumut, dan di sekitarnya ditumbuhi pohon beringin raksasa yang akar-akarnya menjuntai seperti tirai. Di sana, di bawah cahaya lampu minyak temaram, nenek itu sudah menunggu. Ia duduk di atas tikar pandan, di hadapannya ada sesajen, bunga 7 rupa, telur ayam kampung, segenggam koin emas, dan seekor ayam hitam kecil yang diikat. "Duduklah," kata nenek itu tanpa menoleh. Suaranya lirih tapi tegas, seolah tak memberi ruang untuk membantah. Sarman menelan ludah, lalu duduk bersila di depannya. "Nek, siapa sebenarnya panjenengan ini?" "Aku dipanggil Nini Sirep," jawabnya. "Orang-orang datang padaku kalau ingin berbicara dengan dunia yang tak bisa mereka lihat." Sarman terdiam, menunggu nenek itu melanjutkan. "Aku tahu apa yang kau mau," ucap Nini Sirep sambil menatap tajam ke mata Sarman. "Jalak gading. Burung emas yang bisa membawa rezeki. Tapi ingat, ini bukan hewan biasa. Ini adalah makhluk dari alam lain, yang akan menjadi pelayan sekaligus tuanmu." Sarman merasakan hawa dingin merayap dari punggungnya. "Kalau aku mau memilikinya, apa yang harus kulakukan?" Nini Sirep tersenyum samar, memperlihatkan gigi tuanya yang sudah banyak hilang. "Ritualnya sederhana. Tapi syaratnya, tidak akan pernah bisa kau lupakan." Ia mulai menjelaskan, tengah malam nanti, di bawah pohon beringin ini, Sarman harus menyalakan dupa dan memanggil nama Jalak Gading sebanyak 7 kali. Lalu, ia harus meletakkan telur, emas, dan darah ayam hitam di sebuah piring tembaga. Bila burung itu datang, ia akan masuk ke sangkar emas yang sudah disiapkan, dan sejak itu menjadi milik Sarman. Tapi ingat, suara Nini Sirep merendah, nyaris seperti bisikan, burung itu makan bukan hanya dari telur dan emas. Ada saatnya ia akan meminta yang lebih, nyawa orang terdekatmu. Kalau kau menolak, dia akan mengambil semuanya darimu, bahkan nyawamu sendiri. Hening sejenak. Hanya suara aliran sungai dan angin malam yang terdengar. Sarman merasa dadanya berdegup keras. Ketakutan dan ambisi bercampur menjadi satu. Nini Sirep mengeluarkan sebuah sangkar kecil yang seluruhnya terbuat dari kawat emas. "Kalau kau sudah siap, bawa sangkar ini ke sini tengah malam nanti." Setelah itu, tak ada jalan kembali. Sarman menatap sangkar itu lama-lama. Cahaya lampu minyak memantul dari permukaan emasnya, berkilau seperti memanggil. Dan entah kenapa, di dasar sangkar, ia merasa melihat sehelai bulu kuning yang seolah berdenyut pelan. Tengah malam tiba. Bulan pucat tersembunyi di balik awan tebal, membuat suasana di tepi sungai tua itu gelap seperti perut gua. Sarman datang membawa sangkar emas pemberian Nini Sirep. Di tangannya juga ada piring tembaga berisi telur ayam kampung, segenggam emas, dan seekor ayam hitam yang sudah siap disembelih. Nini Sirep sudah menunggu, duduk bersila di bawah pohon beringin yang menjulang, tubuhnya membentuk siluet hitam di tengah kabut tipis. Ia mengangguk pelan, lalu memberi isyarat agar Sarman menaruh sesajen di tanah. "Mulai sekarang, jangan bicara kecuali aku yang menyuruh," katanya lirih. Sarman menuruti. Ia menyalakan 3 batang dupa yang aromanya pekat menusuk hidung. Asapnya membubung, berputar-putar aneh seperti terhisap ke cabang beringin. Nini Sirep mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tak dimengerti Sarman, serangkaian kata berat yang terasa bergetar di udara. Kemudian, ia menyuruh Sarman menyembelih ayam hitam itu, meneteskan darahnya ke atas telur dan emas di piring tembaga. "Sekarang, panggil namanya 7 kali," bisik Nini Sirep. Sarman menelan ludah, lalu memanggil dengan suara ragu. "Jalak Gading. Jalak Gading. Jalak Gading." Sampai hitungan ke-7, udara di sekitarnya berubah. Angin berhembus kencang meski tak ada tanda hujan. Suara kicau aneh terdengar, tinggi dan panjang, seperti berasal dari dalam tanah. Daun beringin bergetar, akar-akar bergoyang. Dari kegelapan, muncullah seberkas cahaya keemasan.
Awalnya seperti kunang-kunang raksasa, tapi semakin dekat, bentuknya jelas. Seekor burung jalak berukuran hampir sebesar ayam, bulunya kuning berkilau seperti logam, matanya merah menyala bagai bara api. Burung itu melangkah pelan di tanah, paruhnya menatap lurus ke arah Sarman. Ia mengeluarkan suara kicau yang terdengar indah tapi juga menusuk, membuat telinga Sarman berdesing. Burung itu menunduk, mematuk telur, emas, dan darah di piring tembaga. Setiap patukan, kilau bulunya makin terang, hingga seluruh area di bawah beringin itu terisi cahaya kuning yang anehnya tidak terasa hangat, justru dingin, menusuk tulang. Setelah selesai, burung itu terbang sebentar, lalu mendarat di depan sangkar emas. Ia melangkah masuk sendiri, duduk di dalamnya, lalu menatap Sarman lama-lama. "Mulai malam ini, dia milikmu," kata Nini Sirep, suaranya datar. "3 hari sekali beri dia makan seperti ini. Dan ingat, ketika dia meminta tumbal, kau harus memberikannya, atau kau akan merasakan kemarahannya." Sarman memegang sangkar itu. Jalak gading di dalamnya berkedip, dan untuk sepersekian detik, Sarman merasa melihat bayangan seorang perempuan berwajah pucat di balik tatapan burung itu. Tersenyum, namun senyumnya dingin, seperti tak mengenal ampun. Malam itu, Sarman pulang membawa sangkar emas yang ditutup kain hitam. Jalak gading di dalamnya diam, hanya sesekali terdengar kicau lirih yang entah kenapa membuat bulu kuduknya meremang. Sesampainya di rumah, ia menaruh sangkar itu di sudut ruang tamu, di atas meja kayu yang biasa dipakai istrinya untuk meletakkan vas bunga. "Burung baru, Men?" tanya Lastri, istrinya, heran melihat sangkar yang begitu mewah. "Ya, hadiah dari teman," jawab Sarman singkat, tak mau menjelaskan lebih jauh. Pagi harinya, Sarman memulai hari seperti biasa di pasar burung. Namun ada yang aneh. Belum sampai ia membuka lapak sepenuhnya, sudah ada 3 pembeli yang datang mencari burung-burungnya. Mereka memborong tanpa banyak menawar, bahkan burung yang kemarin nyaris mati pun ikut dibeli dengan harga tinggi. Hari-hari berikutnya, hal yang sama terulang. Uang mengalir deras, Sarman bisa melunasi hutang dan membeli stok burung baru. Bahkan, beberapa kolektor kaya yang belum pernah ia temui sebelumnya datang khusus untuk membeli darinya. Namun, setiap malam, jalak gading selalu berkicau tepat pukul 12. Kicauannya bukan seperti burung biasa, lebih seperti nyanyian panjang yang kadang terdengar seperti suara perempuan. Lastri beberapa kali mengeluh karena sulit tidur, tapi Sarman hanya bilang, mungkin dia butuh waktu untuk beradaptasi. Pada hari ketiga, Sarman menyiapkan makanannya sesuai pesan Nini Sirep, telur ayam kampung, segenggam kain emas, dan setetes darah ayam. Jalak gading memakannya dengan lahap, matanya menyala lebih terang setiap kali mematuk. Di malam kelima, Sarman terbangun oleh suara pintu rumah berderit. Ia melihat bayangan jalak gading keluar dari sangkar. Ya, keluar, padahal pintu sangkar terkunci rapat. Burung itu berjalan perlahan ke arah kamar Lastri. Sarman bergegas menghalangi, namun saat ia memegang sangkarnya, burung itu sudah kembali ada di dalam, seakan tak pernah bergerak. Keesokan paginya, Lastri mengeluh pusing hebat. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas. Dokter yang dipanggil tidak menemukan penyakit apapun. "Mungkin kecapean," kata dokter itu, tapi di mata Sarman, ia melihat tanda yang tak biasa, seperti cahaya kehidupan istrinya sedikit memudar. Ia teringat peringatan Nini Sirep, ketika dia meminta tumbal, kau harus memberikannya. Dan Sarman mulai paham, bahwa perjanjian ini tidak pernah tertulis di kertas, tapi sudah mengikat sejak malam ia memanggil nama jalak gading. Sejak jalak gading berada di rumah, pasar seakan berubah menjadi taman bermain bagi Sarman. Pelanggan berdatangan bahkan sebelum ia tiba. Pedagang lain sampai heran, karena burung-burung Sarman selalu habis duluan, meski stoknya biasa-biasa saja. Suatu hari, seorang kolektor dari Jakarta datang khusus hanya untuk membeli murai batu dari Sarman. Ia membayar 3 kali lipat harga pasar tanpa tawar-menawar. "Saya nggak tahu kenapa, Pak, tapi waktu lihat burung ini, saya seperti nggak bisa nolak," kata si kolektor sambil menyerahkan uang tebal. Setiap malam, Sarman menghitung keuntungan sambil tersenyum puas. Dalam waktu sebulan, ia bisa melunasi semua hutang, membeli motor baru, dan merenovasi rumah. Lastri mulai senang lagi, tak curiga bahwa semua ini berasal dari sumber yang jauh dari kata wajar. Namun ada hal yang tak bisa diabaikan. Setiap malam tepat pukul 12, jalak gading berkicau panjang, seperti melantunkan lagu yang menyeret pikiran ke tempat asing. Kadang, Sarman merasa suara itu seperti memanggil namanya. Malam itu, selepas memberi makan jalak gading,
Sarman duduk di ruang tamu sambil memandangnya. Kalau begini terus, kita bisa kaya selamanya, gumamnya. Burung itu menoleh, menatapnya lama-lama. Matanya memantulkan bayangan Sarman, tapi anehnya, di pantulan itu ia melihat dirinya memakai pakaian hitam dan memegang cangkul, seperti baru saja mengubur sesuatu. Sarman terkejut, tapi sebelum ia sempat mengedip, bayangan itu menghilang. Keesokan paginya, Lastri tidak bangun dari tidurnya. Napasnya berat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Sarman panik memanggil dokter, tapi sekali lagi, dokter berkata tidak ada penyakit yang jelas. Ini seperti tubuhnya kehabisan energi, ujar dokter dengan bingung. Sarman ingat peringatan Nini Sirep. Tumbal pertama, apakah itu berarti Lastri? Di pasar, Darto menepuk bahunya sambil bercanda. Men, rezeki lu lagi jor-joran. Tapi hati-hati, rezeki cepat biasanya ada yang ngejar dari belakang. Sarman tersenyum kaku. Ia tahu, sesuatu memang sedang mengejar. Dan ia tak yakin bisa lari darinya. 3 hari berlalu sejak Lastri jatuh sakit. Kondisinya makin memburuk. Wajahnya pucat seperti kain kafan, bibirnya membiru, dan matanya sayu seakan cahaya kehidupannya semakin padam. Dokter yang dipanggil untuk kedua kalinya kembali menggeleng. Secara medis, tidak ada yang salah, tapi tubuhnya seperti menolak hidup, katanya pelan, seolah takut dengan ucapannya sendiri. Malam itu, hujan turun deras. Sarman duduk di kursi dekat tempat tidur Lastri, menggenggam tangannya yang dingin. Suara kicau jala gading terdengar sayup dari ruang tamu, nyaring namun indah, membuat suasana di kamar terasa semakin dingin. Sarman mencoba menutup telinganya, tapi kicauan itu justru menembus pikirannya. Di kepalanya, suara itu berubah menjadi bisikan halus, suara perempuan. Waktunya, waktunya. Tiba-tiba, Lastri kejang hebat. Sarman berteriak memanggil namanya, tapi Lastri hanya sempat membuka mata, dan di bola matanya, Sarman melihat pantulan jala gading, bukan dirinya. Detik berikutnya, tubuh Lastri terkulai. Nafas terakhirnya keluar seperti hembusan angin yang panjang. Hening. Hanya suara hujan di atap dan kicauan jala gading yang kini terdengar seperti nyanyian kemenangan. Sarman memeluk tubuh istrinya, matanya panas oleh air mata, tapi di dalam hatinya ada rasa lain yang ia benci untuk diakui. Lega, karena ia tahu rezekinya akan terus mengalir. Keesokan harinya, kabar kematian Lastri menyebar di kampung. Semua orang bilang itu takdir, penyakit aneh yang tak bisa disembuhkan. Tak ada yang mencurigai Sarman. Malam setelah pemakaman, Sarman duduk di depan sangkar emas. Jala gading memandangnya dengan mata merahnya, lalu mengeluarkan kicau pendek, seperti berkata, janji telah ditepati. Sarman menatapnya balik. Kalau ini harga yang harus kubayar, aku akan bayar. Asal kau terus memberiku rezeki. Dan di dalam tatapan itu, perjanjian yang tak tertulis kini terasa jauh lebih nyata. Sejak kematian Lastri, kehidupan Sarman berubah drastis. Dagangannya tak pernah sepi, pelanggan datang dari berbagai kota. Ia tak lagi sekadar pedagang burung pasar, melainkan pemasok utama bagi kolektor kaya dan bahkan eksportir. Rumahnya diperluas, dipasangi pagar besi tinggi, dan halaman depannya kini dipenuhi mobil-mobil mewah. Tetangga mulai berbisik-bisik, tapi kebanyakan hanya iri. Rezeki Sarman memang lagi bagus, kata mereka, mungkin dia memang orang yang rajin dan pintar cari peluang. Tak ada yang tahu bahwa di ruang tamu, di balik tirai tebal, seekor jala gading duduk diam dalam sangkar emas, mengamati dunia dengan mata merahnya. Setiap 3 hari, Sarman memberi makan seperti biasa, telur ayam kampung, segenggam emas, dan darah ayam segar. Jala gading memakannya dengan lahap, lalu berkicau panjang, suara yang semakin hari semakin membuat hati Sarman berdebar, bukan karena takut, tapi karena candu. Namun, setelah beberapa bulan, burung itu mulai menunjukkan tanda-tanda berbeda. Kadang ia tak mau makan, hanya menatap Sarman lama-lama, lalu berkicau pendek dengan nada rendah. Sarman paham, itu tanda ia meminta tumbal. Tumbal kedua datang dari adik laki-laki Sarman, Jaya. Jaya mengunjungi rumahnya untuk mengucapkan belasungkawa yang tertunda. Mereka bercakap-cakap di ruang tamu, namun jala gading terus menatap Jaya, matanya tak berkedip. Malam itu juga, Jaya mengalami kecelakaan tunggal di jalan pulang. Motornya menabrak pohon, padahal jalanan lurus dan sepi. Sarman tidak kaget. Dalam hatinya,
ia tahu siapa yang mengambil nyawa Jaya. Dan anehnya, ia tidak merasa sedih sebanyak dulu. Mungkin karena setiap kematian selalu diikuti oleh lonjakan rezeki yang begitu besar. Seminggu setelah Jaya meninggal, Sarman mendapat kontrak ekspor burung yang nilainya cukup untuk hidup nyaman sampai mati. Tumbal ketiga menyusul setahun kemudian. Kali ini, keponakannya yang baru berusia 10 tahun, jatuh dari pohon tanpa sebab jelas. Laporan dokter bilang ia kehabisan darah akibat luka dalam, tapi Sarman tahu luka itu bukan karena ranting, melainkan karena Jala Gading sudah memilihnya. Di setiap pemakaman, Sarman hadir, berpakaian rapi, wajahnya sedih, tapi matanya kosong. Ia mulai memahami bahwa kekayaan yang ia miliki bukan sekadar hadiah, ini adalah hutang yang dibayar dengan nyawa orang-orang yang seharusnya ia lindungi. Dan yang paling menakutkan adalah, ia mulai menerima hal itu tanpa perlawanan. Musim hujan kembali datang. Hujan deras mengguyur kota, menambah suasana kelabu di rumah besar Sarman. Namun di balik gemuruh hujan, suara Jala Gading terdengar jelas dari ruang tamu, bukan kicauan indah seperti biasanya, melainkan suara rendah, serak, dan penuh nada perintah. Sarman duduk di kursi goyang, menatap burung itu dengan gelisah. Sudah sepekan terakhir Jala Gading tidak mau makan. Setiap kali diberi telur, emas, dan darah ayam, ia hanya mematuk sedikit lalu menjatuhkannya. Matanya menatap tajam, seperti sedang menimbang sesuatu. Malam itu, ketika jarum jam menunjuk angka 12, Jala Gading mulai berkicau panjang. Namun kali ini, di telinga Sarman, suara itu bukan sekadar kicau, ia mendengar kata-kata yang jelas, suara perempuan yang sama seperti di malam kematian Lastri. Saatnya, pilih dia, atau kau yang mati. Sarman tertegun. Dia? Siapa? Bisiknya tanpa sadar. Burung itu menatapnya, dan di pantulan matanya, Sarman melihat wajah putra sulungnya, Dimas, yang kini tinggal bersamanya setelah kematian ibunya. Dimas adalah satu-satunya keluarga yang masih dekat dengannya, satu-satunya alasan ia merasa punya hati. Sarman berdiri, darahnya berdesir cepat. Tidak, dia anakku, aku tidak akan menyerahkannya. Tapi suara itu kembali terdengar, lebih dingin dan tajam. Kalau bukan dia, maka kau. Dan semua yang kau punya akan ikut terkubur. Sarman mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Pilihan itu seperti pisau di tenggorokannya, melepaskan anaknya atau kehilangan semua yang ia kejar selama ini. Dalam hatinya, ia merasa diperas oleh makhluk yang pernah ia kira hanyalah pelayan. Esoknya, Sarman mencoba mengabaikan peringatan itu. Ia membawa Dimas pergi menginap di hotel mewah di luar kota, berharap menjauhkannya dari rumah dan Jala Gading. Tapi malam di hotel itu justru membuatnya semakin ketakutan. Tepat pukul 12, ia mendengar ketukan di pintu kamar, diikuti suara kicau lirih tepat di telinganya. Ketika ia menoleh, di jendela hotel lantai 10 itu, Jala Gading bertengger di luar kaca, matanya merah menyala di kegelapan hujan. Sarman terbangun dini hari dengan keringat dingin. Dimas tidur pulas di ranjang sebelahnya, tapi di luar jendela, Jala Gading masih bertengger, matanya merah menyala, bulunya berkilau aneh di bawah hujan yang terus mengguyur. Aku nggak akan menyerahkan anakku, bisik Sarman pada dirinya sendiri, tapi suaranya goyah. Ia memutuskan kembali ke rumah hari itu juga. Sesampainya di rumah, ia menutup sangkar emas Jala Gading dengan kain tebal, lalu menguncinya di gudang belakang. Kau nggak akan ambil siapapun lagi dariku, katanya, meski di hatinya ia tahu, itu seperti mencoba mengurung badai dalam botol. Malam pertama tanpa kicauan Jala Gading terasa sepi, tapi juga tegang. Angin bertiup kencang, pohon-pohon di halaman berderak, dan Sarman merasa rumahnya bergetar halus, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah tanah. Tengah malam, kain penutup sangkar terbakar sendiri, api menjalar tanpa menghanguskan emasnya, tapi mengubah bulu Jala Gading menjadi cahaya merah menyala. Makhluk itu menatap Sarman, tidak lagi seperti burung, tapi seperti perempuan bergaun emas yang wajahnya setengah manusia, setengah burung, dan penuh amarah. Kau ingkar janji, suaranya bergema di seluruh rumah. Maka kau akan kubawa, bersama semua yang kau cintai. Seketika listrik padam. Kegelapan menyelimuti ruangan. Dari luar, terdengar suara pintu kamar Dimas terbuka. Sarman berlari, tapi sebelum sempat mencapai pintu, sesuatu menabraknya, membuatnya terhempas ke lantai. Ia melihat bayangan Jala Gading menyeret Dimas ke arah jendela, matanya memantulkan api. Sarman bangkit, berusaha menarik anaknya,
Tapi saat tangannya hampir menyentuh, ia merasakan panas luar biasa. Tiba-tiba, semua emas, uang, dan harta di rumahnya mulai terbakar. Bukan oleh api biasa, melainkan oleh cahaya keemasan yang dingin. Rumah itu runtuh dalam sekejap. Api emas menjalar, memakan segalanya tanpa meninggalkan abu. Dalam kobaran itu, tetangga yang melihat hanya sempat menyaksikan siluet seekor burung raksasa bersayap emas terbang membawa dua sosok manusia, lalu menghilang ke dalam kegelapan hujan. Keesokan paginya, di lokasi rumah Sarman, hanya tersisa bekas tanah hangus dan sangkar emas kosong yang tergeletak. Pintunya terbuka. Hujan masih turun saat warga menyingkirkan puing-puing rumah Sarman yang sudah menjadi arang. Tak ada jasad yang ditemukan, hanya tanah basah yang berbau logam dan sisa-sisa emas mencair di sela batu bata. Di tengah reruntuhan, seseorang menemukan sebuah sangkar emas, pintunya terbuka lebar. Aneh ya, sangkar itu sama sekali tidak tergores oleh api. Di dasar sangkar, ada sehelai bulu kuning keemasan yang berkilau meski langit mendung. Beberapa orang percaya itu hanya perhiasan yang terbakar, tapi para pedagang tua di pasar burung tahu lebih dari itu. Mereka berbisik satu sama lain, mengingat cerita lama tentang Jalak Gading. Tak ada yang berani menyentuh sangkar itu terlalu lama. Setiap kali disentuh, udara di sekitar terasa lebih dingin, dan samar-samar terdengar kicauan jauh di telinga. Beberapa minggu kemudian, sangkar itu menghilang dari gudang kantor kelurahan, tempat ia disimpan sementara. Tidak ada yang tahu siapa yang membawanya, tapi tak lama setelah itu, seorang pedagang muda di pasar mulai dikenal sebagai orang yang dagangannya selalu laku. Dan di malam-malam tertentu, ketika bulan tertutup awan dan hujan turun, beberapa warga mengaku melihat burung berkilau emas bertengger di atap rumah pedagang itu, matanya merah menyala menembus kegelapan. Dari kisah pesugihan Jalak Gading kita belajar bahwa harta yang diperoleh dengan jalan pintas, apalagi melalui perjanjian gelap, selalu menuntut harga yang jauh lebih mahal daripada nilainya. Kekayaan yang datang dari keserakahan akan memakan kebahagiaan, merenggut orang-orang yang kita cintai, dan pada akhirnya mengikis kemanusiaan kita sendiri. Sebesar apapun kilau emas, jika dibeli dengan darah dan nyawa, ia akan menjadi kutukan yang tak pernah berhenti hingga semua yang kita miliki, termasuk diri kita, lenyap tanpa sisa.